Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sesuai dengan permintaan panitia, kami mau memaparkan Pak ini, meskipun waktunya sangat terbatas, kami mohon izin untuk sharing Pak, sharing materi. Ya, Mbak, leboknya Mbak, materi yang terkait dengan orang lebok apa? Ya. Baiknya itu, aku janji ya Pak ya. Iya. Ya. Wes, enggak. Masih gisik wae. Singgalan pertama nih. Ini ya saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sesuai dengan ini, mohon maaf ini mau sharing tapi agak trouble ini. Apa pakai ini? Mohon maaf ini agak trouble mau masang apa namanya sharing dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, Badan Restorasi Gambut sesuai dengan tugasnya itu ada 9 tugas pokok sambil menunggu bahan sharing kami. Salah satunya adalah untuk dari pembangunan infrastruktur pembahasan gambut. Infrastruktur pembahasan gambut yaitu dengan sesuai dengan indikator selama ini, yaitu terjadinya pengeringan gambut yang disebabkan oleh pembukaan draining sekat kanal yang dibangun secara berlebihan sehingga terjadi over draining. Yang kedua, terbukanya tutupan lahan. Di situ gambut itu sedia kalanya itu di atasnya ditumbuhi oleh hutan atau tanaman kayu-kayuan sebagai bahan pembentuk gambut. Ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan lain dengan cara membabat, menebang hutan yang ada di atasnya sehingga terbuka. Yang ketiga adalah terjadinya tersingkapnya bahan-bahan yang pirit, yang warsa yang pirit itu, sehingga bisa mengakibatkan tercemarnya lingkungan itu. Oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian di kebudayaan di BRG terdapat kedeputian yang disebut Kebudayaan Konstruksi, Operasi, dan Pembahasan yang tugasnya adalah dengan pendekatan apa yang disebut 3R. R1 adalah pembasahan, reweeding. Yang kedua revegetasi, penanaman kembali. Yang ketiga adalah revitalisasi ekonomi masyarakat. Pembahasan dimaksudkan untuk pembahasan kembali itu dengan dilakukan dengan cara pembangunan sekat kanal, di 3R. Pembangunan terus yang 3R, langsung 3R. Ini 14 dengan 3R ya, bangunan sekat atau pembangunan penimbunan kanal maupun sumur panasnya bertujuan untuk menahan air yang mengalir dari kanal-kanal sehingga kanal itu ya itu ya dari sekat kanal. Terus pembangunan sumur bor. Sumur bor itu tujuannya adalah untuk daerah
Nah, kita di sumber-sumber airnya, sehingga nanti pada saat musim kemarau itu dijadikan sumber air untuk membasahi, untuk memoistur gambut yang kering akibat draining yang over draining itu dengan memompakan air, tidak untuk membasahi, tapi hanya untuk melembabkan. Di samping itu, lahan-lahan yang sudah terlanjur terbuka, tanamannya di atas, itu kita lakukan penanaman kembali, sehingga gambut tersebut tertutup lagi dengan tanaman dan sifatnya moistur lagi dan sebagai bahan pembentuk gambut kembali. Tentunya bapak-bapak yang tidak tentunya bapak-bapak yang R3 itu adalah semua permasalahan dalam restorasi gambut itu terpulang ke masyarakatnya. Oleh karena itu perlu juga kita sejahterakan masyarakat dan peningkatan R3. R3 revitalisasi ekonomi bisa berbasis lahan dengan menanam dengan palidikultur, sagu, galam, jiltung dan lain-lainnya, bisa berbasis water air itu dengan pengembangan perikanan dan lain-lainnya, bisa juga dengan berbasis ekoturism, bisa untuk dijadikan lahan gambut yang sebagian masih indah itu bisa jadikan untuk turis, ekowisata atau untuk pendidikan. Terus Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, ibu sekalian, ini sesuai dengan nantinya kita realisasi sampai saat ini program kita untuk kegiatan riset kami dari 2017 sampai 2019 kita untuk di wilayah Sumatera. Wilayah Sumatera itu telah kita Rioni kok hilang bentuk. Kita di Riau kita bangun ya, sekat kanal R1 itu sudah sebanyak kurang lebih 1.422 unit. Sumur bor kita bangun 1.125 unit. R2-nya revegetasi kita telah melakukan penanaman meskipun dalam skala demplot sebanyak seluas 195 hektar dan revitalisasi ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di dalam maupun di sekitar wilayah gambut kira-kira 115 paket. Untuk Provinsi Jambi kita telah membangun R1 dengan sekat kanal itu kira-kira 569 unit, terus sumur bor kira-kira 580 unit, terus revegetasi pembuatan tanaman kembali kira-kira 175 hektar dan untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar gambut itu kira-kira 64 paket dengan berbagai jenis usaha. Sementara yang di Sumsel, Sumatera Selatan kita telah membangun sekat kanal kurang lebih 774 unit, sumur bor 331 unit, dan timbun kanal yang ditimbun kembali, bagian-bagian ini khususnya di Padang Sugian, kita telah membangun sebanyak 37 unit. Untuk revegetasi, kita telah menanam kembali, meskipun itu skalanya demplot, seluas 250 hektar, dan untuk mensejahterakan masyarakat, kita telah melakukan panen memberikan paket 66 paket. Itu yang ada di wilayah Sumatera sesuai dengan itu. Terus naik. Nah ini kalau kita jumlah yaitu kita ringkas, kalau totalnya untuk 7 provinsi ya kira-kira sudah banyak itu. Tapi untuk datanya seperti ini, untuk totalnya ya kira-kira 20.032 unit seluruh Indonesia untuk 7 provinsi, dan R2-nya kira-kira sudah 1.187 hektar, paket R3-nya secara keseluruhan dari tahun 2017 sampai 2019 itu kurang lebih 490
92 paket revitalisasi ekonomi. Itu untuk 7 5 menit provinsi. lagi, Pak. Mohon maaf, 5 menit lagi. Ya, ini gambar-gambarnya kira-kira seperti ini, Pak. Ini sekat kanal yang kita bangun terus, Dok. Next, ini kegiatan-kegiatan yang sumur bor dan pemanfaatannya itu untuk membasahi, Pak. Membasahi di kala musim kemarau sehingga tidak untuk memoistur, untuk memberikan lembab supaya tidak terjadi gambut tidak kering dan tidak menjadi penyebab atau pemicu kebakaran. Terus ini backfill, Pak, yang di Padang Sugian itu pada kawasan-kawasan konservasi langsung kita timbun, Pak. Kanal-kanal besar yang sudah ada langsung kita timbun mati. Ini di kawasan konservasi karena tidak boleh ada aktivitas manusia, kita lakukan penimbunan kanal. Kurang lebih wujudnya seperti ini dengan menggunakan alat berat, kisdam dengan kayu galam dan ditimbun tanah. Ditimbun tanah kembali terus. Nah, ini kegiatan revegetasi telah kita banyak lakukan. Ini dari menanam nanas, ada melon, ada dan lain-lainnya. Dan di situ ada kegiatan penanaman kayu yang kita variankan dengan nanas sambil menunggu kayunya besar, petani bisa memanfaatkan nanas dan melonnya dan produk-produk lain yang sifatnya bulanan. Terus nah, ini revitalisasi ekonomi juga kita bangun. Ada juga, Pak, itu ayam, ada sapi, kambing, bahkan ada peternak burung, Pak, yang sekarang sudah mahal itu. Ada lebah merdu dan lain-lainnya sesuai dengan potensi yang ada di daerah. Ada lele, ternak lele dan lainnya. Terus next. Lanjut. Nah, ini gambar kambing dan lain-lainnya, ada lele dan sebagainya kita fasilitasi semua, Pak, sesuai dengan permintaan masyarakat. Terus. Nah, ini untuk 2022, 2020 tahun ini yang sedang berjalan, Pak, kita sampaikan juga pada saat akhir BRG ini, yang periode pertama, sekat kanal di Riau 94 unit, R2-nya 130 unit, R3-nya 33 unit. Untuk di Jambi, kita bangun sekat kanan 40 unit, penanaman kembali, pemeliharaan 90 hektar, dan 20 hektar untuk paket ekonomi. Sumsel 72 unit, R2-nya 150 unit, dan paketnya 21 unit. Terus, next. Nah, ini kira-kira daftarnya segini. Nah, pada saat musim kemarau ini kita juga melakukan operasi, Pak. Operasi pembasahan, gambut-gambut yang kering kita basahi kembali. Dan kalau sudah terjadi kebakaran juga kita melakukan operasi membuat sumur bor, Pak, untuk ikut membantu BNPB untuk memadamkan, mencari sumber air BPWI untuk melakukan pemadaman. Terus terakhir itu. Saya kira ini, Pak, saya kira sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.